Hmm, Sekarang kita bahas apa ya? Ya, gue lagi pakai bando ini. Hmm, Kalian mau bahasnya apa nih sekarang ini? Kita bahas apa ya enaknya ya? Tebak-tebakan buah manggis lagi atau hal yang lain? Hmm, Tebak-tebakan buah manggis lagi. Ya, waktu kemarin gue udah bilang kalau soal presiden udah gue bilang ya. Kalau yang ngikutin gue dari udah lama pasti tahu, gue udah pernah bilang bahwa yang maju itu pasti nomor 2 dari 3 pilihan ini ya, gitu. Itu nomor 2. Terus berapa lamanya gitu kan. Terus juga gue kemarinan itu waktu ada pemilihan presiden di Taiwan sini, gue udah bilang sama pacar gue udah pernah bilang yang menang tuh yang ini gitu loh, yang biru, kata gue tuh orangnya. Saingannya yang ini gitu kan, saingan beratnya cuma yang ini doang. Kalau yang satu itu paling sedikit lah suaranya, banyak yang nggak suka sama dia. Ternyata kan benar gitu loh apa yang gue bilang. Cuman ya itu tadi, kalau gue itu tebak-tebakan gitu pasti gue nggak umumin ke banyak orang ya, jarang banget gue umumin kayak peramal-peramal yang lain gitu ya, yang gimana. Gue itu pasti bilangnya tuh ke temen, ke pacar, ke anak gue. Hanya apa ya, buat pembuktian aja gitu loh, buat pembuktian aja bahwa ini loh gue pernah dapat penglihatan gini, gue pernah dibisikin seperti ini, ya gue kasih tahu sebagai bukti aja kalau emang tuh kan benar nggak gitu loh. Jadi nggak pernah diumumin kayak gimana. Terus gue juga nggak pernah mau ngeramal yang namanya kematian, karena pernah gue dibukain peta dunia itu titik-titik kayak kita di Google Maps ya. Google Maps kan pasti suka ada titik birunya, kita lagi di mana. Itu penuh di depan gue. Peta dunia. Saat gue tanya, itu titik-titik apa? Titik-titiknya itu kayak warna bintang ya, kalau kita lihat di langit gitu, titik-titik gitu warnanya kayak kuning-kuning kelap-kelip. Terus gue cuma dibilang, ya itu orang-orang yang lagi nunggu dijemput. Gue bilang gue saat itu takut sekali. Terus gue bilang nggak mau, gue nggak mau ngeliat yang namanya kematian. Kedua, dalam soal ramalan, gue nggak berani menentukan seperti peramal-peramal yang lain. Sekian waktu lagi, sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun, gue nggak berani. Karena apa? Kalau gue mengatakan hal seperti itu akan melanggar ketentuan Sang Pencipta. Ya gue mendahului lah, bukan kita ya. Gue mendahului kehendaknya Sang Pencipta, nggak boleh. Sebenarnya kan di dunia kayak ya untuk anak-anak, untuk orang-orang yang para ahli spiritual, yang udah paham, yang udah deket dengan alam, pasti mengerti ada ramalan-ramalan yang boleh kita sampaikan kepada banyak orang, ada yang tidak boleh, ada yang kita cuman bisa kasih clue aja ya, kasih petunjuk aja kayak gitu. Nggak bisa kita jelaskan dengan sangat gamblang, dengan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Walaupun itu klien kita yang bertanya kepada kita cuma bisa bilang, ntar kalau pergi besok atau pergi berkendaraan atau gimana, hati-hati ya gitu, baca ini ya. Kalau ditanya kan, kalau klien kan pasti emang ada apa, kenapa, ini. Gue tuh ada tuh orang yang kayak begitu tuh, kayak harus detail banget. Ya gue nggak bisa bilang apa-apa karena gue cuma dikasihnya juga hanya sepotong. Terkadang kita dikasihnya tuh, namanya mereka itu kan ngasih tahu ke kita itu hanya sepotong ya, kayak puzzle
kita seringnya tuh dikasih taunya kayak puzzle kalau kita dibisikin kayak begitu. Nah itu nggak enaknya. Jadi gimana ya, tolonglah kalian bisa mengerti. Makanya kenapa kalau dengar cerita-cerita pendakian juga ya, kalian itu kadang-kadang para pendaki ketemu kakek-kakek, nenek-nenek, pengemis atau siapa, atau bilang pulang aja, jangan dilanjutin. Kalau ditanya kenapa, mereka diem kan, nggak ngasih tahu apa. Karena memang nggak boleh dikasih tahu bakalan ada apa gitu loh. Kitanya aja yang harus mikir, itu udah dikasih kode, ya harus hati-hati, jangan dilanjutin, pasti ada apa-apanya, pasti ada bahayanya. Jadi ya tapi itu pilihan balik lagi ke kalian ya, kalian mau dengerin atau tidak gitu loh. Ntar gue lanjutin lagi yang lain, ini udah 5 menit, 6 menit malahan.